akan tunjukkan dulu beberapa rudal ya. Judulnya kan Iran Israel, rudal hypersonic Rusia bisa kalahkan Iron Dome, saudara ya. Jadi saat ini Iron Dome adalah senjata yang terkalahkan ya, yang belum pernah ditembus. Tetapi nanti rudal Rusia itu bisa nembus ya, rudalnya Rusia itu hypersonic namanya, rudal hypersonic. Kita akan membahas sedikit saja, nggak panjangnya supaya Anda nggak bingung ya. Jadi selalu ada di atas langit ada langit. Jadi Anda hati-hati, saudara. Ya, jangan membela Israel terlalu membabi buta. Kita hanya memberkati Israel, kita mendoakan Israel, tetapi kita mengamati Israel sebagai tanda zaman. Namun jangan membabi buta bahwa Israel selalu benar, Israel selalu menang. Hati-hati ya. Nah, ini dia ya. Waduh, tema kita masih seputaran perang Iran dengan Israel. Jangan khawatir, saudara. Di masa 5-10 tahun ini tidak akan terjadi perang dunia kedua. Ya, seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab yang kemudian saya terjemahkan nubuatan itu kepada Anda. Saya menafsirkan nubuatan itu kepada Anda ya. Perang dunia ketiga itu masih ya kira-kira 5-10 tahun lagi, maksimum ya 20 tahun lagi, saudara, maksimum. Tapi akan segera terjadi ya, tapi bukan karena peran Iran Israel ini, bukan ya. Nanti kita akan cerita ya. Hari ini kita akan belajar timeline akhir zaman. Saya lupa untuk ngirim ke grup kelas apologetik yang terakhir ya. Kelas apologetik terakhir itu paling detail ya, saya mengajar ya, luar biasa. Apologetik 16. Nah, di apologetik 16 ini saya mengajarkan tentang bagaimana cara membaca kitab Wahyu. Ya, namun juga selain dari cara membaca kitab Wahyu, saya juga mengajarkan ya tentang para ausia atau kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, tentu ada timeline-nya nanti ya, berupa sebuah timeline nanti akan saya bagikan kepada Anda. Sebentar. Nah, saudara, kita selama beberapa kali ya secara bertahap saya sudah menjelaskan tentang antikristus, bilangan antikristus, microchip, vaksin, ya, dan berkali-kali saya mengingatkan kepada Anda tidak ada rapture, ya, tidak ada rapture, ya, hati-hati ya. Karena nanti ketika Anda mengharapkan rapture nanti Anda akan kecewa, ya. Namun hari ini kita akan lihat timeline-nya dan Anda bisa mulai bersiap-siap dari sekarang untuk parausia kedatangan Tuhan. Jadi yang lebih tepat sebenarnya terminologinya bukan kapan rapture, saudara, tapi kapan parausia. Karena istilah rapture itu tidak ada di dalam Alkitab, adanya parausia. Berkali-kali selalu para rasul mengingatkan tentang parausia atau kedatangan Tuhan. Ya, bahkan Martin Luther pun tidak ribut masalah rapture. Martin Luther itu selalu bilangnya parausia, ya, kedatangan Mesias. Tetapi ada yang salah dengan Martin Luther, ya, dia menceritakan kedatangan Parakletos, saudara ya. Jadi janji Yesus tentang Parakletos, Martin Luther di abad ke-16 masih berpikir bahwa itulah Parakletos yang akan datang nanti, ya. Tapi oke, saya kasih pengumuman dulu. Kita bisa langsung mulai tanya jawab Alkitab, tetapi saya akan tunjukkan dulu beberapa rudal ya. Judulnya kan Iran Israel, rudal hypersonic Rusia bisa kalahkan Iron Dome, saudara ya. Jadi saat ini Iron Dome adalah senjata yang terkalahkan ya, yang belum pernah ditembus, tetapi nanti rudal Rusia itu bisa nembus ya, rudalnya Rusia itu hypersonic namanya, rudal hypersonic. Kita akan membahas sedikit saja, nggak panjangnya supaya Anda nggak bingung ya. Jadi selalu ada di atas langit ada langit. Jadi Anda hati-hati, saudara.
Ya, jangan membela Israel terlalu membabi buta. Kita hanya memberkati Israel, kita mendoakan Israel, tetapi kita mengamati Israel sebagai tanda zaman. Namun jangan membabi buta bahwa Israel selalu benar, Israel selalu menang. Hati-hati ya. Nah, itu pengantarnya. Saya ada pengumuman dulu, kita ada program beasiswa ya. Per 1 Mei kita akan luncurkan program beasiswa untuk membiayai 1 SPP, 2 uang buku, 3 uang seragam, ya, keempat uang untuk studi tour, 5 uang saku, ya, uang saku, uang jajan anak-anak itu, ya, buat makan di sekolah, ya, bukan buat jajan ciki snack tapi buat jajan. Nah, syarat penerima bantuan ini adalah benar-benar orang miskin. Jangan Anda yang tidak miskin, lalu Anda ngambil bantuan ini, saudara. Nanti kamu akan terkutuk. Serius, kalau kamu tidak miskin, kamu sebenarnya mampu, hanya karena kamu pengen beli mobil baru, tetapi kemudian kamu mengambil bantuan ini, nanti kamu akan terkutuk, saudara. Serius, saudara, ya, saya nggak main-main. Saya tidak mengucapkan kutuk, bukan. Tetapi inilah hukumnya, ya. Ketika kamu mengambil yang bukan hakmu, ya, kamu justru akan terkutuk, saudara. Tidak akan menjadi berkat. Jadi jangan kamu mampu, tapi kamu nipu yayasan, lalu kamu ngambil ini buat kepentinganmu. Jangan. Biarkan kita bisa menolong sebanyak mungkin orang yang memang layak mendapatkannya, yang benar-benar membutuhkannya. Ya, tentu syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan prosedur Yayasan Munpaki. Kedua, sebentar ya, kayak ini sudah ada di websitenya deh ya, Munpaki ya, Hagios Munpaki. Sepertinya sudah ada websitenya ya. Nah ini ya, munpaki.org.id ya. Ya. Oh belum di ini ya, belum dimasukkan kemari ya. Sebentar ya. Loh, kok cuma ini aja keluarnya. Oh belum cuma ini saja masuknya ya. Harusnya lengkap ini. Belum ya, ini belum dimasukkan ya, sebentar ya. Belum dimasukkan ya selebarannya ya. Nanti dimasukkan ya. Saya kira kemarin sudah dimasukkan sama Smart Lapak ya. Oke. Nah, saudara, jadi Anda syaratnya adalah Anda harus ikut doa pagi ya, doa pagi di Som ya, bukan di YouTube, di Som. Anda harus masuk ke Som. Di Somnya Embun Pagi setiap hari jam 4 pagi minimum kehadiran 75%. Lalu yang ketiga, Anda register di sini ya. Register namamu di sini ya, register. Nah, yang ketiga, yang keempat ya, bahwa kalian harus Kristen. Kalau kalian tidak Kristen ya nggak bisa. Ini kan bantuan untuk sesama kita. Ya, bukan untuk orang Islam, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang Islam minta saja sama Damaris. Tapi untuk bantuan beasiswa sekolah ini, Anda syaratnya harus Kristen, sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis, kami bisa membaptis. Ya, itu syaratnya. Ya, ini ya, luar biasa ya. Sebentar ya, ininya belum diupload nih, rupanya nih. Sebentar. Ini saya kasih. Saya pikir sudah diupload ya. Sebentar. Hasilnya.
Ya, saya telepon dulu nih supaya diupload dulu ya, karena saya nggak. Nggak aktif ya. Aduh, 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 aduh. Jadi syaratnya satu, Anda benar-benar harus miskin ya. Benar-benar harus miskin dong. Kalau nggak miskin jangan ngambil yang bukan hakmu ya. Kedua, Anda harus ikut embun pagi setiap pagi jam 4 pagi. Minimum kehadirannya 75% ya. Setiap hari ya. Kedua, Anda harus beragama Kristen tentunya kan ya. Shalom bro. Bro bisa tolong diupload tadi ini ya bro, flyernya diupload di website yang Embun Pagi biar saya promosiin sekarang di Koinonia, kita lagi live ini. Nggak bisa loh bro. Sudah dari kemarin. embunpagi.org.id ya bro. Hah? Nggak ada loh bro, ini saya buka websitenya nih. embunpagi.org.id ya. Iya. Nggak ada loh bro. embunpagi.org.id. Ini saya lagi buka nih. Kalau di ini Hagios ininya juga nggak kelihatan, saya nggak bisa buka nih. Hagios ID-nya, hagios.id-nya juga nggak bisa buka. Hagios. Dulu bisa buka, ini sekarang nggak bisa. Iya, biasanya bisa. Oh ini kok di saya ada ya? Di bawahnya aneh video nih. Itu loh, kan ada layarnya program beasiswa. Kamu ada ya? Pakai HP atau pakai komputer? Pakai iPad. Pakai iPad saya. Pakai iPad harusnya bisa. Harusnya bisa toh, aneh makanya. Saya tak coba ini, tapi jelas sudah sih tak coba cek. Ya, oke. Thank you bro. Nggak ada nih ya, aneh. Loh, ini ganti nih, mungkin ini kali ini ya. Oh sudah nih ya, udah masuk nih, bisa nih tampilannya harus saya bikin ini. Oke ini ya. Oh bukan ini ya, ini kan ini ya. Sebentar. Ini kita ada kelas menjawab Islam ya saudara ya. Nggak ada ya. Aneh. Ya sudah bro. Saya nggak tahu caranya deh. Embun pagi ya, embun pagi. Gitu ya. Nggak ada, nggak bisa ya, nggak bisa keluar. Kelihatannya bisa nih ya. Nggak ada ya, nggak keluar ya. Oke deh, nggak apa-apa ya, nanti biar ditampilkan oleh tim kita ya. Nah, jadi Anda bisa menghubungi website atau Anda bisa telepon langsung tuh ya di layar YouTube Anda itu ya. Sudah saya kasih ya. Sudah saya kasih di layar YouTube Anda 0812-7760-0200 supaya nanti lebih jelas syaratnya apa saja ya. Supaya lebih jelas lagi syaratnya. Jadi ini kan menjelang tahun ajaran baru, makanya kita kejar 1 Mei ini Anda harus sudah mulai embun pagi, ya syarat dia 75% ya, 75% ikut doa pagi ya. Mengapa Anda harus ikut doa pagi? Supaya kamu dengar firman Tuhan. 3 syarat utamanya ya, 1, kamu memang membutuhkan, jadi jangan kamu punya mobil Mercy terus kamu minta ya, jangan saudara, Anda kelewatan itu namanya. Kedua ya, Anda harus ikut doa pagi. Ketiga, Anda harus Kristen. Ya, itu saja. Oke, nanti yang detail-detailnya Anda bisa hubungi ke WhatsApp. Tidak ribet.
Tidak ribet ya saudara, yang penting kamu jangan bohong. Kalau kamu bohong, sekali bohong, dicoret selamanya, kamu nggak bisa masuk lagi. Ya, kamu selamanya tidak bisa masuk lagi dalam program, sekali kamu bohong ya. Jadi Anda diharapkan Anda kejujurannya, jangan bohong. Apa saja nggak apa-apa, apa adanya ya. Kalau Anda bohong, ya kalau Anda bohong nanti Anda tidak, apa ya dong saya. Kalau Anda bohong, Anda tidak akan bisa selama-lamanya masuk di dalam program Hagios ini ya. Gitu ya, saudara ya. Oke, terus Anda isi ya, Anda isi di Hagios ini ya. Anda ngisi login di sini ya, ke sistem ini ya. Anda sistem masuk ke sini ya, login. Nanti Anda dituntun caranya. Oke, ini adalah Hagios yang ada di Belanda ya. Ini kegiatan kita ya. Belum saya update juga ya. Belum saya update. Ini kegiatan kita, penginjilan kita semuanya ya. Nah, tapi yang terakhir belum kita update. Oke, dah gitu aja. Luar biasa ya. Jadi saudara, ini adalah kabar sukacita. There is no poor among us ya. Terima kasih buat kolektifnya, Geher, God bless you. Jadi program kita ya, program kita untuk menolong supaya jangan ada di antara kita yang miskin ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, there is no poor among us. Tidak ada yang berkekurangan di antara kita karena kita selalu berbagi satu sama lain ya. Itu saja pengumuman pentingnya ya, karena ini menjelang tahun ajaran baru supaya jangan sampai ada yang tidak bisa sekolah atau sepatunya bolong atau kamu dipermalukan, ya jangan ya saudara ya. Oke. Anda boleh kasih ke siapa saja ya, yang penting dia Kristen harus ikut Kebun Pagi. Ya. Oh nanti direbut jemaat ya, kalau kamu tidak mau ya terserah kamu. Ya, direbut jemaatnya, ya terserah kamu, perebutan jemaat. Sorry, saya tidak hidup dari perpuluhan, saudara. Saya kerja, saya mengajar, saya sekolah ya. Saya sekolah teologi dari 2014 sampai dengan hari ini ya. 10 tahun saya sekolah teologi. Saya mengajar ya, saudara ya. Dan itu pekerjaan saya. Ya, jadi saya bekerja. Ya, saya tidak hidup dari perpuluhan dan saya tidak pernah minta perpuluhan. Semua uang yang masuk ke yayasan tidak 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Ya, tidak 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Dan kalau yayasan-yayasan ini sudah kalau ada yayasan yang tidak mau kasih laporan keuangan ke saya, karena harus kita open, kita sudah janji ya. Nanti saya yang dituduh lagi ya kan. Kenapa harus open? Supaya jangan dituduh uangnya masuk ke saya, saudara ya. Makanya harus open. Kalau kamu tidak open, yayasannya silakan minggir dari sini, saudara ya. Nggak usah di sini lagi. Ya, kenapa nanti saya yang dituduh? Ya kan? Nanti saya yang dituduh makan duitnya yayasan ya. Jadi saya nggak mau. Saya pernah punya pengalaman ya yang pahit tentang yayasan ini ya. Saya pernah ditipu habis-habisan. Pendeta juga yang nipu loh saudara. Makanya dari situ saya belajar ya. Sejak 2015 kita punya yayasan ya namanya Imamat Rajani. Tidak 1 rupiah pun uangnya saya pegang dan itu dikelola dengan profesional. Uangnya selalu buka laporannya terbuka kepada semua member ya. Jadi yang kali ini kalau kamu tidak terbuka keuangannya, nggak usah di sini, saudara. Kalau pengurus tidak mau membuka keuangannya, ya jangan di sini. Bukan kamu nyuri, bukan, tapi saya tidak percaya, gitu saja. Saya tidak percaya, ya. Kenapa? Karena ini untuk demi keselamatan kita semua. Dan supaya uang itu tersalurkan kepada yang memang membutuhkan, ya. Dan 1 rupiah pun saya tidak mengambil itu. Kita hanya teriak-teriak di sini mengkoordinasi pengumpulan dana donasi dari Anda untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Barang siapa menolong orang miskin, kamu menghutangi Tuhan. Haleluya. Silakan Bu Ellen.